Hai Sobat BUMN Track, ketemu lagi dalam program Inspirasi CEO bersama saya Evi Herawati. Program Inspirasi CEO adalah kreasi terbaru dari BUMN Track. Di sini kita akan mengupas tentang profil-profil CEO BUMN terbaik di Indonesia. Kita akan bicara tentang hobi, tentang falsafah hidup, juga kita bicara tentang kunci sukses kepemimpinan mereka. Dan kali ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua di utara Jakarta. Di sini ada salah satu BUMN yaitu BGR Logistik. Kita akan berbincang dengan Direktur Utama BGR Logistik, Bapak Kuncoro Wibowo. Mau tahu cerita menariknya? Ikuti saya terus. Sobat, kita mulai mau masuk ke ruangan Pak Dirut, Pak Kuncoro Wibowo, Direktur Utama BGR Logistik. Yuk kita intip di dalam, beliau lagi ngapain nih? Nah, kedengeran kan? Kayaknya ada suara-suara musik. Penasaran ya? Kita masuk ya. Assalamualaikum. Nah, bener, Pak Kuncoro lagi main drum. Keren, kita ke bawah suasana nih di sini nih. My life. Keren banget, ini saya lihat lebih dari Tio Nugros nih Pak. Luar biasa. Ini di ruang kerjanya, saya pas masuk tadi agak kaget loh Pak, tapi di luar sih kedengeran agak sayup-sayup. Ternyata bener Pak Kun lagi nabuh-nabuh apa nih Pak? Mukul-mukul drum nih. Pak, mau ngobrol lebih lanjut, saya izin narik kursi ya Pak ya. Oke, Pak Kun tadi lagu It's My Life-nya Bon Jovi. Nah, sebenarnya drummer idola Bapak siapa sih? Saya nggak punya banyak ya, karena emang ini hanya sekedar hobi, Mbak. Oke. Nah, hobi mukul-mukul drum ini sejak kapan, Pak Kun? Sejak saya waktu saya pertama kali kerja ya, di waktu lama sekali, hampir 10 tahun lalu lah. Setiap saya punya beberapa perusahaan, saya pasti punya tim ya, punya grup band lah, ya grup band. Jadi di perusahaannya ada grup band gitu? Iya, di sini juga ada di sini. Namanya BGR Yowis Band. Yowis Band, jadi kayak band-bandnya para menteri itu ya? Pak Kun, Bapak kan sibuk banget ya, waktunya tuh padat, apalagi Bapak sedang mengoptimalkan digitalisasi di BGR. Betul, ya. Pasti waktunya sulit bagi waktu gitu loh Pak, tapi apakah Bapak masih bisa menjalankan hobi ini Pak? Ya jarang sih, sudah semakin lama semakin berkurang ya. Makanya saya taruh drum di sini. Jadi kalau saya ada waktu ya iseng-iseng saya main, ada istirahat ya saya main. Tapi jarang sekali. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali biasanya. Oh, ya itu main yang serius. Tapi kalau barang 10 menit, 5 menit ya bisa, ya. Betul. Oke, Pak Kun, kalau kita bicara tentang korelasi ya antara menjalankan hobi ini dengan di pekerjaan ini, apa sih Pak keterkaitannya seperti apa Pak? Bagi saya itu penting sekali ya, seperti hobi ini. Kenapa? Kalau saya punya pekerjaan yang rutinitas, saya perlu mengalihkan sesuatu yang beda. Nah ini saya kembali ke drum ini jadi mengusir penat saya. Setelah mungkin 10 menit, 20 menit saya main, balik lagi ke pekerjaan saya, jadi lebih seger lagi saya. Jadi fresh lagi dari mumet, terus mukul-mukul ini langsung fresh lagi. Betul sekali, ya. Jadi keluar dari rutinitas balik lagi. Gitu. Jadi ini kayak ngecas gitu ya Pak? Ngecas, betul, energizer lah. Energizer. Pak, kalau di grup band sendiri sini Bapak ada berapa tim Pak? Ada 5 orang. Ya, ada drum, karena drumnya juga berdua, ada satu teman saya juga drum, ada bass, ada 5 orang. Dan itu benar-benar dibangun dengan serius Pak? Oh iya, namanya GR Yowis Band itu. Biasanya udah manggung di mana aja nih GR? Ya cuma di sini aja. Cuma kalau kita ada acara internal BGR, kami pasti melakukan itu. Dulu waktu sebelum WFA ya, setelah WFA kita boleh katakan vakum. Jadi nge-bandnya online gitu Pak? Lewat online ya. Lebih seru lagi pastinya nanti setelah ini ya Pak ya. Kita akan menggali lagi profil dari Pak Kuncoro, Direktur Utama BGR. Jangan kemana-mana ya.
Oke, Sobat Biometrek, kita masih dengan Pak Kuncoro, Direktur Utama BGR. Tadi abis denger musik-musik, sekarang ada di ruangan Koboi, kata Bapak. Ruangan Koboi, apa sih Pak ruangan Koboi, Pak? Ya ini kalau kita makan bisa kami di sini sama tamu gitu ya. Oh gitu. Ya. Jadi mereka dibawa ke sini untuk menyantap makan siang. Oke. Pak Kun, di segmen ini kita akan mulai ngobrol tentang falsafah hidup atau filosofi gitu. Mungkin dimulai dengan dari perjalanan hidup Bapak, kehidupan maupun karir. Apa sih mungkin ada hal yang paling Bapak ingat yang jadi titik balik kehidupan Bapak itu apa? Ya sebenarnya ada hal yang sangat berkesan ya di saya sampai saya seperti ini. Saya itu pernah menurut saya hampir 2 kali itu udah nggak ada nama saya di sini. Ini harusnya udah meninggal harusnya saya itu. Pertama satu di kereta api, saya kelintas, kemudian saya kena serangan jantung sama teman-teman di Madiun, dibawa ke rumah sakit, pasang 2 ring saya di sini. Ya, 2 ring ya. Karena waktu capek sekali waktu sterilisasi ke komuter Jabodetabek itu sampai nggak pernah saya istirahat 1 minggu bekerja. Nah suatu saat karena saya harus ke lintas lebih sami itu jatuh di Madiun, sama teman-teman dibawa ke rumah sakit dan harus kateter ring. Kemudian yang kedua, di saat saya selesai kereta api, saya melanjutkan sebagai staf ahlinya Pak Yonan, saya sempat juga sakit. Sakitnya tuh benar-benar udah bleeding saya, perdarahan saya. Oh iya? Iya, sampai harus di transfusi darah. Nah itu menjadi titik balik saya bahwa memang kita itu kalau melihat kondisi seperti itu tidak pernah melihat bahwa dia itu suku agama Toras. Karena darah di saya itu karena darahnya orang-orang banyak. Gitu. Itu yang jadi titik balik saya. Ya, betul. Ibaratnya gimana saya harus mengabdikan seluruh hidup saya itu untuk seluruh masyarakat di sekitar saya. Gitu, Pak. Jadi luar biasa. Tapi mungkin itu juga karena Bapak seorang pekerja keras yang kadang akhirnya lupa waktu ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Tapi dari pengalaman itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak akan lebih bekerja keras. Iya. Dan kerja lebih baik lagi. Pastinya begitu, karena ini memang komitmen dari awal sejak saya setelah diselamatkan ya dengan adanya teman-teman saya di kereta api membantu saya supaya bisa saya hidup lagi, kemudian dokter-dokter yang membantu saya transfusi darah, bisa beberapa orang yang tidak saya kenal ya, bisa membuat saya jadi hidup lagi. Berarti saya memang diniatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya harus berbakti untuk semuanya, masyarakat bangsa itu. Jadi seperti ada kesempatan hidup kedua gitu. Betul ya, sekali, saya rasa begitu. Iya. Mungkin ketiga kalinya lah ini. Tadi ada 2 kali kejadian itu dan tidak akan disia-siakan. Nggak akan pernah saya sia-siakan lagi. Pak Kuncoro, kalau filosofi hidup Bapak apa sih, Pak? Kalau filosofi saya itu sebenarnya mirip dengan mentor saya, namanya Pak Yonan ya. Beliau itu mentor saya. Itu adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah bisa bermanfaat buat orang lain, tidak buat diri sendiri. Itu filosofi hidup saya. Makanya saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa memberikan nilai tambah buat sekitar saya. Gitu. Alhamdulillah pekerjaannya di BGR juga sama. Alhamdulillah hari ini kami juga mengerjakan gimana membantu teman-teman saudara-saudara kita yang di warung-warung ya, yang kena pandemik, petani peternak yang sekarang kesulitan menjual komoditinya. Nah kami bantu sekarang dengan program aplikasi warung pangan, mitra warung pangan. Kalau di kereta api kami bantu gimana masyarakat kalau menggunakan kereta api dengan cara mudah, murah ya, kemudian enak ya. Sekarang kan saya rasa nyaman ya. Naik KRL juga enak, semuanya pakai online dan seterusnya. Oke. Gitu. Begitu jadi juga di BGR. Ada di BGR. Ternyata ada sesuatu yang menarik juga di BGR. Jadi saya rasa ya memang inilah jalan hidup saya. Saya nikmati aja ini. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Betul jadi, itu, alhamdulillah. Tadi gitu. Pak Kuncoro sempat menyebut salah satu sosok. Tadi saya juga mau nanya, tokoh idola Bapak siapa yang menginspirasi pekerjaan Bapak, kehidupan Bapak gitu? Ya sebenarnya sih kalau kemarin saya pernah ditanya sama teman-teman saya tuh, selain Pak Yonan siapa sih Pak Kun katanya? Ya jelas saja saya punya Nabi saya Nabi Muhammad SAW pastinya. Yang kedua pasti Pak Yonan karena beliau yang banyak memberikan saya hal yang saya boleh berkata belajar banyak lah. Satu nyantri sama beliau itu hampir 2 tahunan lebih saya sama beliau itu. Nyantri kemudian saya dipercaya sebagai direktur di sana. Dan dari situ terus kami belajar banyak dengan beliau sampai sekarang pun juga. Hal apa yang paling berkesan gitu? Hal apa yang paling dicontoh oleh Bapak dalam karakter kepribadiannya, Pak? Integritas. Pak Yonan integritasnya itu saya contoh sama dia. Keberanian dia memutuskan dan bertanggung jawab. Kadang-kadang orang berani tapi nggak tanggung jawab. Dia beliau itu berani dan bertanggung jawab.
Dan berintegritas itu yang paling penting. Berani, bertanggung jawab, Dan dan berintegritas. berintegritas. Iya. Jadi 3 kunci itu, Iya. sobat, itu yang dipegang oleh Pak Kunchoro Betul. dalam membangun BGR ini menjadi lebih besar dan lebih besar lagi ya Pak ya. Amin. Oke Pak Kun, stop dulu, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut, pastinya lebih seru. Kita akan bicara tentang strategi atau kunci sukses Bapak di perusahaan ini. Tetap di sini. Oke Sobat BUMN Track, kita masih bersama Pak Kunchoro, Direktur BGR. Pak, kita sekarang lagi di ruangan apa nih Pak? Ini ruangan kerja rekan-rekan kita semua. Kita buat Oke. open space, Ah. jadi enak Betul, kelihatannya ya. konsepnya itu open space ya, jadi, Iya. jadi mungkin ada alasan tersendiri Bapak merubah konsep ini Pak? Ya pertama karena memang banyak hampir 50-60% orang-orang anak buah saya, staf kami adalah milenial semua. Oh ya ini Gitu emang ya. khasnya milenial ya Milenial ini ya? betul. Dan ada kesan nyaman ya. Mereka juga terbuka bisa pindah-pindah Interaksi. ke tempat ya betul gitu. Mhm. Jadi ujung meja sini sama sana bisa ketemu ya Pak ya, Iya, berinteraksi. betul sekali. Oke, setelah ruangan ini mungkin ada ruangan lain yang menarik nih yang Bapak Ada. rubah di mana Ada tuh Pak? di comment center di bawah. Comment center. lantai Oke, 1. kita Ya. ke sana ya Pak. Mari. Ayo kita Ya. ikut terus. Nah, kita sekarang masuk ke ruangan comment center ya Pak ya. Betul sekali. Sebenarnya banyak sekali perubahan yang sudah Pak Kunchoro buat di BGR ini Pak. Salah Betul, satunya alhamdulillah. ruangan ini. Betul ini. Apa Betul sih Pak? sekali. Ini aktivitas di sini tuh apa Pak? Ya ini ruangan yang bisa memonitor semua aktivitas BGR dari seluruh Indonesia ya. Oh gitu, Ya, memonitor. monitor mulai dari kapal Oke. keluar, kemudian tracking, kemudian di gudang, Gudang ini monitoring ya. juga apa namanya secara visual ya. Termasuk kita punya dashboard itu yang kita lakukan. Ini semua real time. Real time, jadi Iya. bisa dipantau dari cabang manapun gitu Pak? Betul. Semua Oh, kita oke. bisa kelihatan, termasuk saya bisa melihat orang-orang saya di sana. Oh gitu, Iya. jadi bisa kayak CCTV-nya ya Pak ya di Betul, sini ya? tidak hanya tracking juga termasuk orang. Oh oke. Ini ada supir-supir saya kemana, ketahuan juga sini. Tuh juga ada nama-namanya gitu ya Ya, Pak ya? betul. Terus ada apa, kelihatan situ angka-angkanya ya, jadi Betul kayak sekali. proses loading, unloading, dan Iya. lain sebagainya. Iya. Pak Kun, ini kan sebuah perubahan ya Iya. yang Bapak buat. Apa sih Pak yang mendasari perubahan itu Pak? Sebenarnya waktu pertama kali saya masuk itu yang mendasar adalah saya lihat BGR itu adalah perusahaan logistik tapi tidak begitu banyak yang orang tahu. Nah ini yang membuat saya harus berpikir keras bahwa kita punya kompetisi yang sangat ketat logistik ini, hampir ribuan perusahaan di Indonesia ini. Nah kita harus membuat beda dengan teman-teman kita yang lain. Nah inilah kita buat namanya digital logistik company. Digital Logistic Logistic Company. Company. Itu jadi Jadi rohnya itu pointer, ya Pak? ya. Jadi kami sekarang jualnya bukan jualan gudang, atau Gudang. jualan tracking, kami jualan sistem, jualan jasa IT-nya. Dan terintegrasi semuanya? Integrasi semuanya Oke, itu. oke Pak Kami Kun. jual. Jadi kalau suasana berubah tentunya mood kerja juga berubah ya? Kalau Harusnya itu yang mau begitu, Bapak bangun? iya. Oke. Jadi iya, betul Oke, begitu. Betul. Pak, kalau kunci sukses Bapak dalam memimpin perusahaan tuh apa sih Pak? Boleh bagi-bagi ke Tips, pemirsa, berbagi tips Ya Pak? sebenarnya sih sejak awal saya katakan, tadi saya ceritakan bahwa saya memang saya punya apa namanya istilahnya pointer ya, bahwa saya harus memberikan manfaat buat orang lain. Itu satu hal yang makanya saya tuh ikhlas. Saya tuh umur dari 50 tahun ke atas. Kalau Pak Yono bilang 50 tahun tuh zamannya memberi, waktunya memberi, bukan meminta lagi. Nah itu kita lakukan. Yang udah ada leadership-nya. Saya belajar banyak dengan beliau adalah kaitan sama leadership, yaitu tanggung jawab, ya, kemudian keberanian itu memutuskan suatu masalah, dan integritas itu yang diperlukan. Itu yang kalau udah itu selesai, saya rasa kita bisa jalan maju. Tapi kalau integritas kita jelek, saya rasa anak buah kita juga akan menanyakan sama kita, tidak ada trust dan semuanya, termasuk customer kita. Oke. Gitu. Lalu kalau membangun komunikasi dengan karyawan gimana? Karena kan BGR ini Oh, iya. dari Sabang sampai Merauke Betul. banyak Pak cabangnya. Ya. Gimana Bapak membangun Jadi komunikasi? kita punya namanya executive committee meeting itu sebulan sekali. Dulu sebelum WFH kami ada kita panggil ke sini, kita bicara soal strategi perusahaan, dinamika perusahaan dan seterusnya. Nah untuk karyawan saya datang sendiri Bu. Oh, Hampir ngedatang sebulan langsung? sekali. Iya, saya jadi checker, jadi kepala gudang, saya juga begitu. Oh, Pengen iya? merasakan kayak apa sih rasanya seperti itu.
Nah kemarin saya jadi kanvaser juga, Oh, 2 minggu yang lalu jadi kanvaser. Gimana sih rasa kanvaser itu, apa yang jadi masalah dari kanvaser itu? Akhirnya kami tahu sendiri. Ini yang terjadi, itu makanya kami bisa interaksi sama karyawan langsung. Oke. Apa problem mereka di lapangan. Kenapa Pak Kun mau menjadi itu, artinya role model yang Iya. dari apa level yang paling rendah Paling mungkin rendah, Pak? iya. Kenapa Pak melakukan itu? Karena bersama kadang-kadang kita itu kalau kami di pucuk pemimpin kan hanya bisa membuat SK atau Ya. aturan ataupun juga. Tapi bersama kita nggak pernah tahu apakah aturan kita bisa benar-benar applicable tidak. Nah, saya perlu tahu dan saya harus lihat ke bawah dan saya perlu masukan dari mereka juga untuk membuat baker jadi bagus. Oke, Iya. jadi Bapak melakukan ini kayak untuk survei juga gitu ya Pak ya? Ya, Udah. semacam survei lah, ya survei dan memberikan. Saya benar-benar suka listen ya, mendengar. iya, mendengar. Mereka maunya apa yang terjadi ya. Waktu saya pertama kali masuk, saya buat training center adalah karena faktor itu. Mereka pernah dapat training, akhirnya buat training center. Mereka punya masalah kesehatan, saya buatin mandiri dan seterusnya. Itu paling pertama kesejahteraan karyawan. Kebutuhan mereka harus dipenuhi. Harus, Pak. Oke. harus sekali. Itu yang Oke. paling penting dari kami. Baik, Ya. Pak, menjadi di RUT BUMN kabarnya lebih sulit dibanding di RUT swasta, Pak. Itu juga suka sampaikan oleh Pak Tandri. Gitu ya? Kalau Bapak tanggapannya gimana Pak dengan statement itu? Wah, kalau itu sih saya karena belum pernah jadi dirut swasta, jadi mungkin saya harus di swasta dulu ya. Oh gitu. Kalau udah berhasil di BUMN nanti swasta insya Allah bisa terpegang gitu ya Pak. Amin ya, memang harus begitu ya. Oke, Heeh. Pak Kun, apakah posisi saat ini Ya. atau menjadi dirut ya, dirut di BUMN menjadi orang nomor 1 itu sudah jadi cita-cita akhir atau setelah ini masih Sebenarnya ada? saya nggak ada cita-cita jadi dirut saya. Oke, Nggak ada cita-cita saya hanya gimana memberikan manfaat buat orang banyak lah. oke, Kita sudah 50 tahun, udah waktunya udah banyak lah. Cukup banyak kita diberikan oleh negara. Waktu saya kuliah dapat subsidi, kemudian waktu Oke. saya apapun juga ada subsidi lah. Ini kesempatan saya untuk melakukan begitu. Saya rasa tidak ada cita-cita saya jadi dirut saya. oke. Iya. Jadi mengalir begitu Mengalir saja. ya betul sekali Bu. Iya. Dan posisi ini sepertinya memang bonus setelah apa yang dilakukan Bapak menjadi maksimal gitu. Ah, tidak begitu Pak, begitu. Ya. mungkin ada obsesi lain yang belum tercapai apa Pak? Saya sih, saya rasa sih udah semua ya. Saya rasa udah cukup apa yang saya dapatkan dari semuanya sudah cukup sih. Saya nggak ada obsesi lagi. Saya hanya pengen kalau bisa BGR ini minimal jadi perusahaan yang besar ya. Saya bisa memberikan karyawan saya itu gaji yang cukup, yang bagus ya, sesuai dengan market. Karena saya lihat gaji masih terlalu kecil ya. Saya pengen berharap minimal dapat bagus lah. Itu yang saya harapkan untuk kesejahteraan karyawan. Oke. Itu aja yang paling penting sama keluarganya pastinya. Keluarganya. Ya. Oke, jadi lagi-lagi Pak Kuncoro ini memikirkan orang lain, bukan kepada diri dia sendiri gitu ya Pak ya. Itu juga menjadi cita-cita Bapak atau yang tadi filosofi hidup Bapak bermanfaat bagi orang banyak. Betul Oke. sekali. Pak Kuncoro, Ya. kalau boleh kasih pesan-pesan Ya. ke teman-teman nih, ke pemirsa atau Ya. generasi milenial ataupun Ya. masyarakat apa Pak? Iya, saya berpesan kita nggak boleh patah semangat ya. Ada beberapa hal yang sering kita lihat, kita mendapatkan satu hal yang tidak dengan ekspektasi kita, langsung kita patah semangat, kita kecewa, kita menghakimi diri kita sendiri, menghakimi lingkungan. Saya rasa jangan dilakukan begitu. Saya datang di kereta api, saya datang di BGR dengan kondisi yang tidak bagus, dan tetap saya terima dan saya harus merubah. Itu kita harus berubah, nggak perlu kecewa, nggak harus mengeluh, nggak boleh itu. Kalau udah mengeluh pasti ada sisi negatif, akhirnya kita nggak bisa jalan baik. Oke. Jadi saran saya begitu, nggak boleh kecewa, kalau mengeluh kita tetap semangat. Jadi harus selalu memiliki aura positif. Harus ya, Jadi betul. semua yang kita lakukan menjadi positif juga gitu ya Pak. Betul ya? sekali ya Ibu. Oke. Teman-teman, Sobat BUMN, ini ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Kuncoro, Direktur Utama BGR. Banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan. Yang paling tadi saya ingat adalah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Terima kasih Pak, sampai Iya. ketemu. Terima kasih, Oke. Yuk. Hai Sobat BUMN Track, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Kuncoro. Beliau bilang dekat dengan karyawan. Jadi kalau komunikasi itu langsung nyamperin satu-satu karyawannya. Benar nggak sih seperti yang diomongin tadi sama beliau? Saya sekarang sudah dengan Mbak Jessica. Kita mau buktiin. Jadi Mbak tadi Pak Kuncoro bilang dekat dengan karyawannya. Apa kalau menurut Mbak sendiri apakah betul seperti itu Mbak? Kalau menurut saya pribadi, Bapak Kuncoro itu merupakan sosok yang berwibawa, tegas, namun tetap
perhatian dengan para karyawannya gitu, memperhatikan kesejahteraannya, kondisi kantor maupun pekerjaan-pekerjaannya. Itu beliau selalu menanyakan sih gitu. Oke, Mbak Jessica ini di posisinya di apa di sini? Saya sekretaris direksi. Oh, sekretaris direksi. Oke, jadi apa yang disampaikan Mbak Jessica persis ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Kuncoro. Mungkin ada pendapat lain, saya mau tanya lagi dengan karyawan yang lain ya Mbak ya. Oke, ayo ikuti terus. Siang Mbak, oke. Kita mau nanya tentang sosok Pak Kuncoro di mata karyawan. Kalau menurut, maaf dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Intan Mbak Intan. Mbak Intan posisinya di mana di di sini? IRP. IRP. Mbak Intan, kalau menurut Mbak Intan, sosok Pak Kuncoro itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya Pak Kuncoro itu merupakan sosok yang pekerja keras, kemudian disiplin, jujur dan sangat berintegritas tinggi. Dan menurut saya beliau mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, itu bisa dilihat dari Pak Kuncoro itu selalu terjun langsung ke lapangan dan berdiskusi langsung dengan para pegawainya. Seperti itu. Oke, jadi rata-rata hampir sama juga dengan jawaban pertama dan apa yang disampaikan. Ngomong-ngomong, Pak Kuncoro galak nggak sih Mbak? Enggak sih kalau menurut saya, tapi lebih ke tegas. Lebih ke tegas Iya, ya, tegas. oke. Saya masih penasaran, mau coba nanya lagi ke karyawan yang lain, mungkin ada pendapat lain lagi. Terima kasih Mbak sebelumnya ya. Yuk, ikuti terus. Oke, kita sekarang temuin satu lagi ya karyawan. Sekarang dari laki-laki nih, perwakilan laki-laki, tadi perempuan. Saya soalnya masih penasaran gimana sih sosok Pak Kuncoro di mata karyawannya. Sore Mas. Sore Bu. Dengan siapa? Saya Fahmi. Pak Fahmi. Oke, Pak Fahmi. Tadi kita udah ngobrol dengan beberapa teman di sini mengenai sosok kepemimpinan Pak Kuncoro. Kalau Pak Fahmi sendiri kesan-kesannya gimana sih Pak? Pertama saya baru kali ini melihat seorang yang memiliki integritas sama passion yang tinggi dalam bisnis. Kemudian beliau tuh lugas ya, tegas, dinamis, kemudian visioner dan selalu beberapa langkah dibandingkan kita. Kemudian beliau update hal terkait dengan perkembangan zaman. Kemudian contohnya di BGR Akses sama Warung Pangan, itu contoh implementasi bisnis yang membawa BGR bertransformasi seperti sekarang seperti ini. Oh, oke, jadi memang nggak jauh ya dengan jawaban teman-teman yang lain. Cuman mungkin Pak Fahmi bisa mewakili teman-teman di sini. Apa sih harapan kepada Pak Dirut, bisa disampaikan di sini? Harapannya agar BGR bisa lebih baik berkembang ya, kemudian juga lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian bisa bersaing ya. Jadi dari yang tadinya sifatnya digitalnya biasa saja, sekarang sudah beralih ke digital logistik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fahmi waktunya. Sukses selalu Pak. Jadi teman-teman memang terbukti ya apa yang tadi Pak Kuncoro sampaikan kepada kita bahwa sosok beliau adalah yang seperti egaliter. Kita sudah ada beberapa perwakilan karyawan yang kita tanya, jawabannya memang sesuai. Jadi memang seperti itulah sosok kepemimpinan beliau. Terima kasih. Sampai jumpa di Inspirasi CEO selanjutnya.